sambutan berikutnya dari perwakilan alumni Pondok Pesantren Kananga, yang dalam hal ini insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Aden Baihaqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam bungkus opak, jawab salam kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun talas, jawab salam kurang ikhlas. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqnahum dzurriyyatahum wa ma allatnahum min amalihim kullu mri'in bima kasabat rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sababin wa nasabin yanqati illa sababi wa nasabi. Hadratil mukarram, para alim ulama, para asatiz dan juga para asatizah. Wabil khusus tentunya salam takzim, salam hormat saya sampaikan kepada ayahanda Abati Abah Tubagus Abdul Hakim beserta keluarga besar. Juga yang saya hormati segenap aparatur pemerintah, wabil khusus tentunya Bapak Ali Muktabar selaku PJ Gubernur. Yang saya hormati Bapak Kapolres, yang saya hormati Bapak Danramil, juga yang saya hormati Bapak Camat Menes, dan juga yang saya hormati Bapak Lurah Kananga, dan seluruh para tokoh. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, izinkan saya selaku wakil dari alumni Kananga mengucapkan rasa terima kasih, rasa syukur yang tiada terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hingga saat ini kami alumni masih bisa bersilaturahmi. Tentunya kita berharap mudah-mudahan bukan saya saja, kita semua senantiasa diberikan sehat walafiat. Nah, yang enggak nyebut amin besok sakit. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, punya rezeki halal dan barokah, punya ilmu yang manfaat, diberikan istiqomah dalam ibadah, bertambah dalam makrifat, besok kelak kita husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah, pengen masuk surganya hadirin ini mau sekarang apa besok? Jamaah hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kami para alumni dari tahun ke tahun mengadakan reuni ini memiliki sebuah dasar. Mungkin kalau kita membaca surah At-Tur, di situ dikatakan walladzina amanu wattaba'at
hum dzurriyyatuhum biimanin alhaqnahum dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman lalu diikuti oleh zuriyahnya, diikuti dengan keimanan, maka kami akan satukan mereka di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan kami berbolak-balik sebagai alumnus Kananga adalah ingin dianggap, dihisab, dihitung sebagai nasab daripada guru kami, Abah Tubagus Abdul Hakim, Abah Tubagus Abdul Mu'ti. Kenapa kami berbicara soal nasab? Karena sesungguhnya di dalam tafsir Ruhul Bayan, ketika kita berbicara tentang humul warisun, ahli waris itu terbagi dua golongan. Pertama adalah duniawiyah, yang kedua diniyah. Kalau ahli waris duniawiyah juga terbagi dua cabang, bisa nasabiyah, bisa sababiyah. Kalau sudah nasabiyah berarti ada bapak, ada ibu, ada kakek, ada nenek, ada uyut, ada janggawareng, ada bau, terus kesononya unyu-unyu. Jadi di dalam menentukan satu nasab kurang pas kalau cuman hanya menyebutkan satu ke atas tanpa adanya keterangan siapa bapaknya, siapa ibunya, lahir di mana, dimakamkan di mana. Kalau cuman hanya di satu sampai ke atas, jangankan orang lain yang meragukan, sebetulnya diri sendiri ragu. Ada juga yang disebut dengan nasab duniawiyah tapi sababiyah, pernikahan namanya. Begitupun pula dalam nasab diniyah. Nasab diniyah juga terbagi dua, satu sababi, dua nasabi. Apa itu sababi? Turun temurunnya ilmu dari Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Saya tidak perlu menjelaskan tentang silsilahnya karena waktu serama singkat. Sehingga Rasulullah pernah ditanya ketika Rasulullah bersabda, kullu nasabin wa nasabin yang qati'u. Setiap nasab, ya, setiap sebab itu putus. Illa sababi wa nasabi, kecuali nasabku dan sababku. Fakila, maka Rasul ditanya, wa ma ahluka ya Rasulullah, siapakah keluargamu? Faqala kullu mukminin taqiyyin. Setiap orang yang beriman dan bertakwa itu nasab ahli warisnya Nabi. Kenapa demikian ya Rasul? Al ulama warasatul anbiya. Ulama itulah ahli warisnya Nabi. Wan nabiyun lam yarisu dinaron wala dirhaman wala duitan. Para nabi tidak mewariskan harta, tidak mewariskan duit, walakin yurisul ilma. Mereka itu mewariskan ilmu. Paman akhoda bihi faqad akhoda bi khadzin wa firin. Siapapun yang mengambil ilmunya Nabi, ini merupakan bagian yang paling besar. Nah, oleh karena itu maka saya dakwah dari mulai Banten, Jakarta, bahkan ke daerah Medan, paling jauh ke Kalimantan, termasuk bulan depan saya harus ceramah di Malaysia dalam rangka menghadiri sunatan Ipin. Saya selalu menghimbau, mari sama-sama menjadi inasun. Mari sama-sama menjadi manusia. Karena kata Rasulullah, manusia itu Tuhannya satu. Manusia itu asalnya satu. Dan tidak lagi tafakhur di dalam nasab. Tapi yang terpenting adalah pikirkan bagaimana nasib.
Saya tidak mau berpikir soal masalah nasab, tapi pikirkan nasib Islam harus bagaimana. Sehingga dengan demikian patokannya bukan karena gantengnya, bukan karena bodinya, tapi yang kami ambil adalah ilmunya. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelas para santri termasuk daripada nasab, tapi nasab fi diniyah. Makanya kami berulang kali berbolak-balik dalam setahun kami kumpul, ada yang sanggupnya kemisan, kami hadir. Itu kenapa? Kami pengen mempertahankan nasab kami. Suatu saat nanti kami diakui dari nasab Kananga. Dan hadirin sama-sama rahmati Allah, saya juga mohon doa kepada semua, karena kemarin tanggal 22 adalah Hari Santri Indonesia. Kami berharap Bapak mendoakan kami, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kami sebagai alumnus, sebagai santri, bisa melaksanakan tugas-tugas pokok santri dimanapun kami berada. Karena kami hidup sebagai solusi. Menurut saya, ulama dimanapun adalah partner pemerintah. Kenapa? Pemerintah butuh kekuatan, pemerintah butuh ketenangan, dan ketenangan itu ada dalam ibadah. Maka dakwah kami dimanapun adalah menyerukan agar seluruh umat Islam mengamalkan ibadah-ibadah yang ditetapkan di dalam Islam. Terbayang oleh kita, Pak, aneh dari Sabang sampai Merauke, kemudian Tanah Abang sampai Pulau Bangke, mereka berjamaah semua di masjid, Pak, tiap waktu sholat saja. Ini merupakan sebuah ketenangan. Dan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani selalu menjelaskan, berikan kekuatan kepada pemerintah, mereka butuh doa. Lebih baik kami demo kepada Allah ketimbang kami demo di Senayan. Kami harus mengumandangkan kalimat Allahu Akbar, bendera kami kibarkan, zuhur kelewatan. Dan itu yang terjadi di daerah Jakarta. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati, doakan kami selaku santri melaksanakan tugas-tugas pokok santri. Apa itu? Sin, salikun ilal jannah wa salikun ilallah. Tugas kami agar jangan berhenti, agar kami amalkan ilmu-ilmu yang sudah guru curahkan kepada kami dengan ikhlas, agar kami tetap belajar terus menempuh jalan surganya Allah, agar kami terus tidak bosan untuk menempuh jalan sampai menuju Allah. Tidak semua orang ketemu Allah, kita bisa masuk surga saja bersyukur. Yang kedua, tugas santri adalah naibatul masyayikh. Jadilah pengganti estafet perjuangan para alim ulama. Di punggung kami lah, para alumni, para santri, ada naibatul masyayikh. Kami harus meneruskan perjuangan-perjuangan guru-guru kami. Kemudian kami juga harus huruf ta. Apa itu ta? Tazkiyatul nufus. Ketika kami berceramah, yang mendengar ini ribuan nafsu. Kalau kami belum mengolah nafsu, maka ini yang terjadi adalah ceramah-ceramah yang menimbulkan kobaran-kobaran api. Sehingga izinkan kami untuk terus belajar bagaimana mengolah nafsu. Saya terkenang dengan omongan Abah semalam. Sesungguhnya manusia tergantung daripada keikhlasannya. Dan tanda ikhlas dalam berceramah, setelah selesai ceramah, malah menimbulkan kontroversi, malah menimbulkan perdebatan. Pangdur di qalbihi hal huwal khalis, tanyalah hatinya, apakah sudah menemukan keikhlasan? Saudara-saudara yang sama-sama dirahmati Allah, ada sin, ada nun, ada ta, ada ro. Apa itu ro? Ro'patul khalaik. Kami ditebarkan dari Kananga, keluar dari Kananga, harus menjalankan, mengamalkan ro'patul khalaik. Sebarkan rahmat, sebarkan ketenangan. Jangankan manusia, perlakukan hewan pun dengan penuh keindahan. Dan itu semuanya tidak dididik kecuali di pondok pesantren Salafiyah.
seperti ini, sehingga kami keluar menebarkan ketenangan. Dan yang terakhir, doakan kami agar bisa mengamalkan huruf ya, yazidu kulla yaumin ziyadatan wistifadatan. Perjuangan kami di luar tidak gampang. Ketika kami keluar, maka disitulah nilai alumni dipertaruhkan. Kalau kami semasa mondok pesantren kurang baik, wajar, namanya belajar. Tapi kalau nanti setelah keluar, apakah kami akan menjaga hal-hal semacam itu? Maka diperlukan adanya yazidu kulla yaumin ziyadatan. Dan kami berpantun. Pantun terakhir yang bisa kami sampaikan adalah padi huma di tengah ladang. Kok cakepnya cuma sendirian? Padi huma di tengah ladang. Bila ke pasar belilah talas. Tidak mudah jadi ulama. Doakan kami pandai bersabar dan ikhlas. Mungkin itu saja yang Aden sampaikan. Kebetulan nama saya Aden, ya. Jadi besok tidak perlu panggil saya Kiai, tidak perlu panggil saya Ustadz, cukup Aden saja. Jadi kalau mau kemana-mana, Assalamualaikum Den. Saya bersyukur karena semua pangkat di Indonesia cuman panggilan dari masyarakat. Cocok? Jadi Kiai mungkin karena hidup di Indonesia, mungkin hidup di Jawa. Dipanggil Gus itu orang Jawa, putra dari Kiai dipanggilnya Gus. Saya ceramah di Madura, Madura Kiai dipanggilnya Bundere. Bundere. Nah kalau seandainya di Sunda panggilannya AA. Makanya jangan aneh kalau ke Bandung ada AA Gin. Tapi kalau Cianjur panggilannya Aang. Betawi panggilannya Mu'alim. Banten Abuya. Sumatera Buya. Nusa Tenggara Timur Tuan Guru. Di Kramat Tunggak Buaya. Orang Arab datang ke Indonesia, mual daekeun dipanggil Kiai, da aing mah lain urang Sunda, aing mah lain urang Indonesia, mual daekeun dipanggil AA, moal dipanggil age moal. Ngan kebiasaan mereka panggilannya adalah Habib. Jadi Habib itu panggilan bagi orang yang menguasai ilmu untuk dakwah. Kalau masalah dzurriyyah itu mendingan kita ngaji secara ilmiah. Oke, itu saja yang bisa saya pesankan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Mudah-mudahan umur panjang kita bisa berjumpa lagi. Kalau ada burung nuri, burung merpati, dan burung gagak, itu mah nama burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.